Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nova Indrianisari Borusitorus dari Universitas Medan Area dengan nomor NPM 208320102, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tugas makalah saya dalam mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haji Nur Aisyah SEMM. Judul makalah yang saya ambil yaitu Kebijakan Fiskal dan Pengaruhnya Terhadap COVID-19 saat ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang sering juga disebut dengan politik fiskal atau fiskal policy biasa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Oleh karena anggaran belanja terdiri dari penerimaan berupa hasil pungutan pajak dan pengeluaran yang berupa government expenditure dan government transfer, maka sering pula dikatakan bahwa kebijakan fiskal meliputi semua tindakan memperbesar atau memperkecil jumlah pungutan pajak yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian negara. Kemudian teori kebijakan fiskal. Teori kebijakan fiskal memiliki dua prioritas. Prioritas yang pertama adalah untuk mengatasi APBN dan masalah-masalah APBN lainnya. Defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil dari pengeluarannya. Prioritas yang kedua adalah untuk mengatasi masalah stabilitas ekonomi makro yang terkait dengan antara lain laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat atau laju pertumbuhan inflasi. Kemudian tujuan dari kebijakan fiskal yaitu untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Tujuan kebijakan fiskal ini juga untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Hal ini dilakukan dengan jalannya memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, dan jumlah pajak yang diterima pemerintah, sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan tingkat kesempatan kerja. Selanjutnya, fungsi dari kebijakan fiskal. Fungsi dari kebijakan fiskal ada tiga. Yang pertama, fungsi alokasi, yaitu untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat berupa public goods seperti jalan, jembatan, pendidikan, tempat ibadah dapat terpenuhi secara layak dan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, fungsi distribusi, yaitu mempunyai tujuan agar pembagian pendapatan nasional dapat lebih merata untuk semua kalangan dan tingkat kehidupan. Yang ketiga, ada fungsi stabilisasi agar terpeliharanya keseimbangan ekonomi, terutama berupa kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga-harga umum yang relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Kemudian bentuk-bentuk kebijakan fiskal terbagi atas tiga kategori. Yang pertama, kebijakan yang menyangkut pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Yang kedua, kebijakan yang menyangkut perpajakan. Dan yang ketiga, kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer. Kemudian, peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian. Peranan tindakan fiskal pemerintah semakin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional, terutama dimaksudkan agar supaya pemerintah dapat lebih mampu dalam mempengaruhi jalannya perekonomian. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan adanya kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan. Salah satu contohnya yaitu pengangguran serta inflasi dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak atau pengaruh kebijakan fiskal terhadap COVID-19 saat ini. Dapat kita lihat terhadap realisasi pertumbuhan ekonomi berbagai negara. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dan penguatan reformasi dan kebijakan pelebaran defisit untuk tahun anggaran 2021 dari rancangan awal defisit 2021 sebesar 3,12% sampai 4,17% terhadap PDB dapat diperlebar menjadi 4,7% untuk pemulihan ekonomi.
Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah mengeluarkan surat utang negara yang merupakan salah satu instrumen pembiayaan defisit anggaran, khususnya sebagai bagian dari kebijakan pembiayaan dalam mengatasi pandemi COVID-19. Para atasan serta masyarakat mendukung kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19 saat ini. Pengaruh COVID-19 ini, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki perekonomian masyarakat. Salah satu contoh upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan kebijakan fiskal. Baiklah, kesimpulan dari makalah yang saya buat saat ini yaitu kebijakan fiskal ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam suatu tatanan negara sebagai penstabilan ekonomi. Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal adalah dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian, sehingga dengan adanya kebijakan fiskal ini, pemerintah berharap dapat mengendalikan dan mengawas keadaan ekonomi. Adapun kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakkan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan laju investasi. Yang kedua, untuk mendorong investasi optimal secara sosial. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional. Yang kelima, untuk menanggulangi inflasi. Yang keenam, untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional. Demikian penjelasan saya mengenai kebijakan fiskal. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih dan salam sehat.